tipu daya. Makanya belajar tafsir ini kita mesti mengetahui ulum tafsir, usul-usul bahaya, bahasanya. Maksudnya di sini adalah makar dalam bahasa, dari segi bahasa maka ini adalah memang tipu daya. Maka dalam konteks ayat 54 ini, makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir adalah tipu daya ataupun makar yang jahat. Sebaliknya, perkataan makar yang disandarkan pada Allah ini adalah kebalikannya. Artinya makar yang baik. Maksudnya begini, kalau Anda coba menipu Allah, coba memperdayakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak terjejas sama sekali, dan Allah tidak dapat engkau tipu daya. Itu maksud makar Allah. Seperti juga dalam ayat innal munafiqina yukhadi'una Allah wallahu khadi'uhum. Orang-orang munafik ini menipu daya Allah, dan Allah menipu daya orang munafik. Allah menipu daya mereka. Maksudnya, makar atau menipu daya Allah di sini adalah karena orang-orang Yahudi, orang-orang kafir coba untuk melakukan muslihat kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu cobaan membunuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa ini daripada makar mereka. Paham tak? Allah menyelamatkan kekasihnya, nabinya yaitu Nabi Isa, daripada tipu daya muslihat mereka. Itu maksudnya. Dalam surah Fatir disebutkan bahwa makar yang buruk tidak akan menimpa selain kepada orang-orang yang merancangkan. Jadi tipu muslihat itu dia akan mengena pada orang yang merancangkan sendiri. Pakatan sulit itu bagaikan orang menggali lubang, maka dia akan terkubur dengan lubang yang dia gali sendiri. Itu maksudnya. Seperti kes pembunuhan ke atas Nabi Isa alaihissalam. Maka orang-orang Yahudi, mereka sudah membuat satu pakatan sulit untuk membunuh Nabi Isa. Tetapi nanti dalam ayat yang lain, barrafa'ahu Allahu ilaihi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dalam surah yang lain, bahwa mereka tidak berjaya membunuh Nabi Isa dan menyalibnya, melainkan mereka, salah satu di antara mereka diserupakan oleh Nabi Isa, kemudian orang diserupakan itulah yang dibunuh oleh kawannya sendiri. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, dan Nabi Isa alaihissalam diambil oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat di sisinya. Itu nanti juga akan disebutkan oleh ayat 55 ini. 55 ya. Idza qala Allahu ya Isa, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku Allah mutawaffika, akan mewafatkan kamu, wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkatmu di sisiku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikan engkau daripada orang-orang kafir, wa ja'alul ladzina tabauka, dan aku akan jadikan orang-orang yang mengikutimu, yaitu mengikutmu, fauqal ladzina kafaru, unggul di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah engkau akan dikembalikan,
fa'ahkumu bainakum, dan akan aku putuskan di antara kamu semuanya fima kuntum fihi takhtalifun, ke atas apa perkara-perkara yang engkau berselisih padanya. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diwafatkan, kemudian diangkat di sisi Allah. Dari sini, dari perkataan ini banyak pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan, yang berpendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dia diwafatkan, lepas itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat jumhur, majoriti ulama tafsir mengatakan bahwa Nabi Isa belum diwafatkan. Dia akan disempurnakan nanti sehinggalah hari kiamat. Nah, dan kini dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menyatakan tentang datangnya semula Nabi Isa dan bekerja samanya beliau dengan Imam Mahdi adalah sangat banyak, mencapai tahap yang hasan. Walaupun dia adalah hasan li ghairihi, karena terlalu banyak riwayat yang menyatakan tentang kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi, maka seakan-akan ia adalah menjadi satu kabar yang sahih. Jadi Imam Mahdi itu nanti memang akan turut bersama Nabi Isa. Tapi bila masanya, di mana dan siapa dia, sekarang sudah ada ataupun belum, itu tidak penting. Sebab kalau penting, nanti biasanya case ataupun isu Imam Mahdi ini dipolitikkan, dijadikan isu bahan politik. Itu yang berlaku sejak zaman dulu. Yang menarik lagi, setelah Nabi Isa alaihissalam, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku sucikan engkau daripada tohmahan orang-orang kafir. Dimana kita tahu bahwa salah satu tohmahan orang kafir pada zaman Nabi Isa adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam, bahwa ibu Nabi Isa alaihissalam ini dituduh sebagai wanita yang berzina dengan bekas tunangnya. Jadi Maryam ini sudah ditunangkan oleh keluarganya. Ya. Karena itulah orang-orang Yahudi menuduh, mentohmat bahwa Maryam telah berzina dengan bekas tunangnya. Walaupun Maryam ketika melahirkan Isa baru berumur 16 tahun, tapi dia sudah bertunang. Yang menunangkan bukan dia, tetapi keluarganya. Siapa nama tunangan Nabi Isa? Yaitu Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Cara-cara Allah mensucikan Nabi Isa alaihissalam daripada tohman orang-orang kafir bagaimana? Disebutkan dalam ayat yang lain, ketika mana orang-orang Bani Israel datang kepada Maryam, mereka mengatakan, wahai Maryam, aku tidak melihat bapakmu seorang penjahat dan ibumu itu penzina, tapi kenapa engkau berzina? Ini dalam bahasa kita. Maka Maryam tidak berkata apa-apa. Fa'asyarat ilaih. Maryam tidak menjawab satu patah kata pun tuduhan daripada kaumnya. Dia fa'asyarat ilaih. Dia hanya menuting ataupun menunjuk kepada bayi yang dia lahirkan. Fa'asyarat ilaih.
Makin beratlah orang-orang Yahudi. Qalu kaifa nukallimu fil mahdi sabiyya. Engkau ini gila